salam dan bahagia. Saya Asmi Ningsih, guru SD Negeri Padongan 2, calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Tangerang, kelas C kelompok E. Hari ini saya akan praktek coaching bersama Ibu Yeti. Mari kita ikuti percakapannya. Assalamualaikum Bu Yeti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Minta izin ya, percakapan ini akan saya rekam untuk keperluan pembelajaran, dan insya Allah apa yang akan kita bicarakan ini akan terjaga kerahasiaannya. Jadi apa nih yang akan kita bicarakan 15-20 menit ke depan? Saat ini saya sedang galau, sedang ada sedikit masalah dengan salah satu wali kelas 3, yaitu mamanya Michelle. Galaunya kenapa nih? Jadi mamanya Michelle itu sementara ini kan murid saya banyak, ada 25 orang. Jadi saya pakai ada yang tatap muka dan ada yang online, jadi separuh-separuh gitu. Nah, mamanya Michelle ini menginginkan semua tatap muka saja, nggak usah online ya kan. Ya seperti itu masalahnya gitu ya. Kira-kira apa deh yang ingin dicapai dari pembicaraan kita hari ini? Ya, kalau yang ingin saya inginkan ada penyelesaian dari masalah yang pengen dihadapi ini, harus seperti apa gitu menghadapi, karena mungkin di luaran masalah ini pasti muncul juga ke guru-guru yang lain gitu. Sejauh ini apa yang sudah Bu Yeti lakukan? Saya sudah coba bicara dari hati ke hati dengan mamanya Michelle. Jadi ketika saya ada waktu luang saya coba datangin, saya bicara kalau masalah tatap muka kan ini adalah peraturan dari pemerintah karena kita masih dalam kondisi pandemi gitu ya. Dan saya juga sudah bicara juga dengan Michelle-nya supaya bisa belajar online juga sementara kita belum bisa tatap muka full gitu. Terus kira-kira yang menyebabkan si Michelle itu pengen, mamanya Michelle kan tadi pengennya dia tatap muka ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan mamanya Michelle itu pengen tatap muka terus gitu? Kebanyakan mamanya Michelle itu kurang sabar kayaknya. Kalau dilihat dari bawaannya ya, orangnya kayaknya sepertinya kurang sabar. Terus Michelle-nya juga memang menginginkan belajar itu benar-benar tidak diajari sama guru, bukan sama mamahnya katanya. Jadi ketika ada tugas, mamahnya Michelle itu sudah ngajarin, tapi Michelle-nya kayak setengah-setengah. Kadang-kadang ketika disuruh lagi langsung ngambek, tutup buku, udah nggak mau belajar lagi. Apa tuh yang menyebabkan dia ngambek, si Michelle yang ngambek tuh? Jadi dia karena ngerasa dia itu pengen belajar dengan ibu gurunya. Emang kalau belajar dengan mamanya kenapa mamanya? Ya menurutnya sih mamanya galak, katanya nggak sabaran, gitu. Kira-kira rencana apa yang akan Bu Yeti lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Saya akan coba bicarakan lagi, mungkin nanti entah itu sistem rolling ya, mungkin untuk tatap muka tetap kita belajar separuh-separuh, tapi nanti akan saya rubah-rubah jadwalnya. Mungkin minggu ini 2 hari atau 3 hari sekali kita rubah-rubah biar anak juga nggak jenuh juga, nggak bosan juga. Itu yang akan saya lakukan untuk pertama ini, maksudnya untuk penanganan pertama gitu ya. Nanti setelah itu kan kita akan menunggu aturan pemerintah juga. Terus ada lagi yang ingin untuk menyelesaikan kasus Michelle ini? Selain itu saya juga walaupun nanti online, mungkin saya akan berusaha untuk mendampingi Michelle, terutama Michelle aja dulu ya. Saya akan mendampingi Michelle dulu
mungkin ketika saya memberikan tugas online, saya akan usahakan untuk hadir di rumahnya Michelle. Oh, gitu. Iya, itu yang akan saya lakukan. Home visit gitu. Ya, betul, home visit. Nah, selain home visit, misal kalau ibu nggak bisa nih gitu. Kalau mungkin akan nanti entah itu, misal saya nggak bisa home visit, ya mungkin bisa dengan video call atau apa gitu. Itu yang akan saya lakukan. Baik. Sejauh ini cukup bagus ya. Langkah-langkah yang ibu ambil. Kira-kira siapa nih yang bisa menguatkan nih? Tadi ibu punya rencana nih. Siapa yang bisa mendukung rencana Bu Yeti untuk bisa mengatasi masalah besar itu? Pertama saya minta dukungan dari kepala sekolah dulu ya, karena yang kita kan sebagai itu ada atasan ya, atasan yang terdekat itu adalah kepala sekolah. Kedua rekan-rekan, yang ketiga ya saya minta bantuan guru penggerak juga untuk memotivasi saya juga supaya lebih giat gitu kan. Terutama di sini kan ibu ya sebagai guru penggerak, dan ketiganya rekan-rekan. Nah, jadi mungkin nanti saya ada minta bantuan karena misalkan entah itu kondisinya saya belum bisa berkunjung, mungkin saya nanti minta bantuan teman untuk mewakili atau gimana gitu. Tapi saya intinya saya minta dukungan dari kepala sekolah, dari ibu penggerak juga, dari guru penggerak, dan dari rekan-rekan. Kalau dengan Mama Michelle gimana? Dengan Mama Michelle udah pasti, saya langsung kontak-kontakan gitu. Jadi mungkin bisa sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya bisa usahakan kontekan terus dengan Mama Michelle. Sejauh mana dukungan, karena itu udah dari kepala sekolah, dari kami teman-teman gitu. Nah, apakah ibu membutuhkan dukungan dari orang tua si Michelle sendiri? Iya, harus. Itu yang dibutuhkan. Ya dukungannya, misalkan mungkin ketika saya home visit, mamanya Michelle itu bisa pertama ya menyediakan tempatnya juga, mungkin kan gitu, karena nanti mungkin selain saya home visit tidak pribadi dengan Michelle saja, bisa aja dengan teman-teman yang kebetulan satu sesi dengan Michelle itu bisa saya kumpulkan bareng. Jadi kita tidak istilahnya menghemat waktu juga kan gitu ya. Jadi untuk itunya seperti itu. Ini cukup bagus ya yang ibu solusi yang ibu sampaikan tadi. Kira-kira ada lagi perlu dukungan selain dari orang tua, dari Mama Michelle ya, Michelle, terus dari kepala sekolah, dari rekan-rekan guru. Ada lagi nggak yang kira-kira bisa mendukung rencana ibu untuk bisa mengatasi pembelajaran di Michelle itu? Ada, terutama keluarga. Keluarga dan termasuk dengan guru penggerak itu yang paling utama gitu. Gimana caranya nih supaya saya benar-benar maksimal melaksanakan keinginan saya gitu untuk memberikan pendampingan dengan orang tua yang begitu gitu kan. Seperti harus gimana gitu. Tapi emang yang utama mah ya keluarga. Dukungan keluarga itu sangat, ya kan? Kira-kira apakah ada lagi yang ingin disampaikan nih? Dengan sesi coaching kita ini? Ya, harapan saya sih semoga kita belajar tatap muka ini benar-benar full ya, biar kita nggak ada masalah seperti ini lagi gitu kan. Misalnya kalau kita sudah kumpul mah di sekolah istilahnya bisa bareng-bareng ya Bu ya. Nah, hanya itu saja sebenarnya. Dia berarti kira-kira permasalahan yang tadi Ibu sharingkan dengan kita sudah clear ya. Cukup ya sesi Bu. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat dan bisa tetap semangat untuk belajar walaupun dari rumah, karena bagaimanapun juga mau tidak mau namanya kita punya anak banyak harus rolling ya, satu offline satu tetap muka. Cukupnya kira-kira ya. Terima kasih atas waktunya. Baik, demikian tadi pembicaraan saya tentang permasalahan salah satu anak murid di kelas 3 yaitu Michelle. Semoga apa yang kita bicarakan bisa benar-benar dilaksanakan oleh Bu Yeti dan Michelle tetap bisa semangat belajar meskipun dari rumah, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga pembelajaran tatap muka bisa berjalan setiap hari dan kita bisa sangat semangat untuk belajar di sekolah dengan bahagia. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baik.